kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang itu yang tidak berlebihan. Nabi tidak pernah menuntut kamu untuk bersedekah yang banyak, tidak. Sedikit, tapi kau istiqamah lakukan, itu lebih baik daripada kau bersedekah banyak cuman seumur hidup sekali. Nah sekarang mumpung Allah masih berikan kepada kita waktu Bapak Ibu untuk hidup di dunia ini, jangan sia-siakan. Yang belum pernah sedekah, ayo sedekah. Tidak ada ruginya kita bersedekah. Apalagi di saat ada orang yang minta. Ada orang yang minta kepada kita. Misalnya pengemis. Ada dalam Islam dianjurkan umat Islam untuk tidak menolak pengemis sebisa mungkin. Ada diceritakan Sayyidina Syu'bah pernah suatu hari rumahnya kedatangan pengemis. Sayyidina Syu'bah rumahnya kedatangan pengemis. Beliau cari di rumah itu apa kira-kira yang bisa diberikan kepada pengemis. Tidak beliau dapati. Mau ngasih pakaian, pakaian tinggal yang beliau pakai saja. Mau ngasih makanan, makanan tidak ada. Ngasih uang, uang pun juga tidak ada. Akhirnya beliau temukan apa di rumah itu, cuman ada jarum sama benang. Karena kebiasaan beliau tidak pernah menolak pengemis yang datang. Beliau lihat pengemisnya ternyata bajunya sobek. Mau ngasih uang tidak ada, makanan tidak ada, pakaian juga tidak ada. Beliau ambil jarum dan benangnya, beliau jahitkan itu pakaian pengemis. Sampai seperti itu mereka para salaf kalau kedatangan pengemis. Sayyidina Isa alaihissalam beliau pernah berkata, man radda sa'ilan khaiban, siapa yang menolak daripada orang yang meminta pertolongan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan rumahnya dijauhkan dari malaikat selama 7 hari. Oke, nah ini sering nih kebiasaan kalau datang pengemis kadang kita marah. Kalau datang orang minta sumbangan santunan anak yatim kita marah. Musim corona iki ora enek duite. Nah, nggih. Sepi kabeh. Jangan, usahakan untuk membantu. Kalau tidak bisa membantu, apapun yang kau miliki berikan. Kalau mentok sudah tidak ada lagi, minimal jangan kau tolak dalam keadaan hati mereka kecewa. Tetap senangkan. Misal kita janjikan, ngapunten Pak, niki kula mboten gadah arta niki, tidak ada duit ini sekarang. Gimana kalau besok Bapak kesini lagi? Mungkin saya ada rezeki besok. Entah itu uang, entah itu makanan, jenengan besok balik. Nah, itu kan ada harapan. Dia senang. Oh, ternyata beliaunya ini kepingin bantu, tapi tidak ada yang bisa diberikan. Nah, sehingga pengemis atau orang yang minta bantuan kepada kita itu tidak kecewa. Kenapa? Nabi Isa sudah mengatakan, kalau sampai mereka kembali keluar dari rumah kita dalam keadaan kecewa, Allah jauhkan malaikat 7 hari daripada rumah kita. Jadi rumah kita tidak dikelilingi oleh para malaikat. Nah kalau sudah rumah tidak dikelilingi oleh para malaikat, berarti rahmat Allah tidak ada di rumah itu. Karena yang bawa rahmat malaikat, yang bawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba ini semuanya malaikat. Sekarang kita kumpul di sini, kita di majelis ini semuanya, kita dapat rahmat. Siapa yang menyampaikan rahmat kepada kita? Para malaikat. Nah, kalau kita menolak mereka orang-orang yang meminta bantuan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan malaikat daripada rumah 7 hari. Maka ayo kita tergerak hati, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pelit. Apalagi di masa-masa seperti ini, masa datangnya wabah itu harusnya kita semangat bersedekah. Kenapa seperti itu? Karena sedekah ini Bapak Ibu termasuk salah satu manfaatnya adalah bisa menjauhkan kita daripada penyakit. Rasulullah SAW katakan dalam hadisnya, hasinu amwalakum bis zakah wa dawu mardakum bis sadaqah. Jagalah harta kalian dengan zakat. Jadi kalau kalian kepingin hartanya dijaga sama Allah, maka zakati. Setiap tahun keluarkan zakat fitrah. Kalau jenengan termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat mal, keluarkan zakat mal. Ada orang itu kalau sudah dengar perkara zakat paling tegang. Kenapa? Ini urusannya
uang di rekening bisa berkurang ini. Nah, akhirnya ya pura-pura tidak dengarkan atau pura-pura tidak tahu. Makanya dikatakan oleh para ulama, jangan jadi penjahat zakat. Di saat kamu wajib zakat, kamu pura-pura tidak tahu, pura-pura bodoh, pura-pura tidak ngerti cara mengeluarkan zakat, padahal tahu, pernah dengar dari guru-gurunya, pernah dengar dari para ulama. Sekarang jangan bayangkan Bapak Ibu kan, mengeluarkan zakat itu sedikit. Kalau jenengan zakatnya zakat perdagangan, zakat tijarah, cuma 2,5%. Daripada apa? Daripada uang modal atau modal barang yang masih ada di toko, kemudian plus keuntungan yang masih ada. Yang dihitung modal yang masih ada, kemudian keuntungan yang masih ada, dan barang yang dihutang sama orang. Tiga ini, jangan hitung semuanya. Misal nih gini, saya punya toko, kemudian saya mulai buka toko di bulan, misalnya bulan Safar. Di tahun yang akan datang Safar, berarti saya sudah waktunya untuk menghitung. Kenapa? Karena kalau jumlah semua totalnya masuk kriteria orang yang zakat, saya wajib untuk mengeluarkan zakat. Bagaimana nisabnya? Kadar orang itu wajib mengeluarkan zakat berapa sih? Setara dengan 84 gram emas murni. Emas murni itu biasanya berapa per gramnya? Jangan kalikan 84. Ya, perkiraan mungkin 40-50 jutaan mungkin. Saya tidak tahu harganya emas. Ya. Jangan hitung sendiri. Nah, kalau dihitung ternyata setelah setahun dari Safar bulan tahun 1440 atau 1441 ke Safar 1442, kok sampai jumlah 40 atau 50 juta, maka jenengan termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat. Berapa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan cuma 2,5%-nya. Yang dikeluarkan cuma 2,5%. Dan lagi-lagi catatannya, yang dihitung cuma modal yang masih ada. Kalau toko ya barang yang masih ada ini perkirakan harganya, kira-kira ini berapa? Kemudian ditambah dengan untung yang masih ada. Kalau untung yang sudah buat beli makanan, untung yang sudah buat beli mobil, untung yang sudah buat beli rumah, tidak usah dihitung itu. Yang dihitung yang masih tersimpan, baik itu di rumah ataupun di rekening. Kemudian yang ketiga, hutang. Artinya kalau ada orang beli di toko jenengan tempo, itu jenengan hitung juga. Nah, di total semuanya ambil 2,5%-nya. 2,5%-nya itu sedikit.